Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 346 lampu bersinar terang di aula konferensi, dan ada podium di bagian paling depan. Di sekitar ruangan ada meja bergaya prasmanan untuk minuman dan ada pelayan di sekitar aula untuk membantu para tamu. Cukup banyak orang yang hadir untuk konferensi kali ini. Bahkan pemilik dan eksekutif senior perusahaan swasta milik negara dan toko rantai Ventura yang bergabung seperti Kay Marun, Carrefour, Somer Resources, TR Mart, dan Somer United Stores hadir hari ini. Dawson berbalik untuk memberitahu Jasper sebelum mereka berjalan melewati pintu. Apakah sesuatu yang besar akan terjadi pada industri ini? Mengapa lagi ada konferensi akbar seperti itu? Jasper tahu bahwa setidaknya selama 15 tahun sampai belanja online benar-benar memonopoli pengeluaran orang. Industri supermarket selalu berkembang. Selain itu, model bisnisnya yang unik menjamin sejumlah besar arus kas ke industri supermarket. Supermarket adalah satu-satunya bisnis yang memiliki kreditur tetapi tidak memiliki debitur. Itu adalah industri yang menjanjikan. Namun, Jasper tidak ingin mencoba-coba industri ini untuk saat ini karena setiap industri memiliki teknik khusus sendiri dan Jasper tidak melakukan sesuatu kecuali dia benar-benar yakin akan hasilnya. Yang dia rasakan sekarang hanyalah rasa ingin tahu yang murni. Dawson tersenyum. Aku mendengar bahwa mereka memutuskan untuk mengembangkan standar dalam industri untuk dipatuhi semua orang. Sementara Jasper tidak bekerja di industri supermarket, ia telah berkecimpung di industri serupa dan segera mengerti apa yang disebut standar ini. Itu pada dasarnya adalah kutukan yang ingin diberikan oleh para petinggi kepada industri mereka sehingga mereka dapat memperoleh manfaat dengan mengumpulkan sebanyak mungkin sumber daya untuk diri mereka sendiri. Mereka menginginkannya, jawab Jasper lemah, tidak mendukungnya. Mengembangkan standar dalam suatu industri adalah sesuatu yang membutuhkan diskusi di seluruh negeri. Kompetitor tidak boleh bermain sebagai juri sama sekali. Dawson tersenyum tanpa komitmen. Tepat sekali. Saat mereka berbicara, keduanya memasuki ruang konferensi. Kedatangan Dawson telah membawa gelombang kecil tamu. Akhirnya kau sampai, Dawson. Aku dengar kau telah melakukan yang terbaik dengan bisnis real estate akhir-akhir ini. Aku hampir berpikir bahwa kau tidak akan datang karena industri supermarket dalam skala yang jauh lebih kecil. Seorang pria parubaya yang mendekati mereka tertawa sambil berbicara. Dawson tersenyum dan berjalan mendekat, dia mengulurkan tangan untuk menjabat tangan orang itu. Aku memulai dengan industri supermarket, jadi bagaimana aku bisa melupakannya begitu saja? Tidak mungkin aku melewatkan konferensi ini. Izinkan aku memperkenalkan kau, ini Jasper, pacar putriku Wendy. Ini Tuan Chris Quarles. Dia salah satu pemain besar di industri kami. Jasper, kau mungkin ingin memperkenalkan diri. Di bawah tatapan penasaran Chris, Jasper mengulurkan tangan dengan rendah hati dan menyapa, "Halo, Tuan Quarles." Chris mengulurkan tangan untuk menjabat tangan Jasper. "Tidak buruk, kau memiliki bakat yang menjanjikan, anak muda." Jasper adalah generasi di bawahnya dan masih muda, jadi Chris tidak terlalu fokus padanya. Fakta bahwa Chris menyapanya dengan sopan sudah berbicara banyak. Dia berbalik untuk membuat lelucon dengan Dawson. "Putri bidadarimu sudah memutuskan pasangan pernikahannya, Dawson. Padahal putraku masih SMA, aku akan memintamu untuk mempertimbangkannya kembali jika dia tidak begitu muda." Dawson menjawab dengan tenang, "Aku akan membiarkan yang muda memutuskan ini sendiri. Terlebih lagi, Jasper cocok dengan kebutuhanku." Melihat bagaimana Dawson menyukai Jasper, Chris melirik Jasper lagi tetapi mengubah topik pembicaraan. Senyumnya jatuh saat dia mencondongkan tubuh ke arah Dawson dengan cemas. "Aku tahu apa yang terjadi, Dawson, itu sama sekali tidak menguntungkan kita." Chris baru saja selesai berbicara ketika ledakan tawa yang kuat meledak dari belakang. "Jika bukan Dawson dari Suler Group, aku dengar kau hampir ditipu ratusan juta. Aku sudah memberitahumu, bukan? Kita harus tahu betapa berharganya kita dan tidak mencoba-coba hal-hal yang tidak kita pahami. Lihatlah dirimu, mengapa kau tidak mendengarkan? Ada apa dengan semua bisnis real estate ini? Tidak ada yang akan mengasihanimu ketika kau mengalami kerugian, kau tahu." Bab 347. Pada saat penarget mengucapkan kata-kata itu, orang yang mengatakannya telah tiba di depan Dawson juga. Mengenakan setelan hitam dari merek yang canggih,
Rambutnya disisir ke belakang tanpa sehelai pun tertinggal, hanya satu pandangan yang diperlukan untuk mengatakan bahwa dia adalah pria parubaya yang sangat sukses. Dia memiliki fitur yang sangat menonjol, yang paling mudah dipengaruhi adalah alisnya yang tajam dan tegas yang menambahkan warna keganasan dan embun beku. Jasper tidak membutuhkan Dawson untuk memperkenalkannya. Ini adalah Sebastian Walker, pemilik Cameron. Baik TR Mart dan Somer Resources, supermarket terkenal di masa depan, belum membuat nama besar untuk diri mereka sendiri pada tahun 2000. Supermarket terbesar selama ini adalah Cameron. Pada topik Cameron, Sebastian memang pria yang cakap. Terlahir bukan siapa-siapa, Sebastian seorang diri mengubah Cameron menjadi jaringan supermarket terbesar di negara itu pada tahun 2000 dari bengkel kota belaka. Apalagi konsep kompleks komersial yang populer setelah 2010 juga pertama kali diperkenalkan ke tanah air oleh Sebastian dari luar negeri, namun kesombongan Sebastian telah membuatnya mengabaikan fakta bahwa pengeluaran negara dan warganya jauh lebih rendah daripada situasi di luar negeri. Dengan demikian, konsep lanjutannya hanya kegagalan pada akhirnya. Harga yang dia bayar adalah Cameron menjadi supermarket pertama yang dikalahkan oleh belanja online. Menurut sejarah, Sebastian saat ini berada di puncak karirnya. Jadi masuk akal jika dia sangat bangga pada dirinya sendiri. Terhadap kata-kata kasar Sebastian, Dawson tidak menunjukkan tanda-tanda reaksi. Sepertinya kau sangat tertarik dengan perkembanganku, Ketua Walker. Sebastian tertawa keras dan menjawab, tentu saja, kau adalah rival lamaku. Bagaimana aku tidak khawatir tentang apakah pecundang seperti kau menikmati tahun-tahun terakhir hidupnya. Mata Dawson sedikit menyipit saat dia menjawab dengan tenang, terima kasih atas perhatianmu, tetapi kau harus menjaga diri sendiri. Senyum paksa Sebastian jatuh dan dia tiba-tiba menoleh ke Jasper, menyadari bahwa tidak ada yang istimewa dari Jasper. Sebastian menyeringai mengejek, siapa ini? Apakah Ketua Suler membawa seseorang yang baru juga? Apakah kau tidak tahu cara menyapa orang ketika kau melihat mereka? Jasper menatap lurus ke arah Sebastian, jelas menyadari pertarungan antara kedua pria itu. Jasper hanya menjawab, maafkan aku, tapi aku tidak mengenalmu. Sebastian tertawa terbahak-bahak. Aku adalah tuan rumah konferensi ini, apa yang kau lakukan di sini jika kau tidak mengenaliku? Sebastian, Jasper adalah seseorang yang kubawa, jika ini yang kau yakini, maka kami tidak perlu berada di sini di konferensimu. Dawson tiba-tiba berbicara dan bergerak seolah menarik Jasper keluar dari pintu. Chris, yang tertawa getir di samping, tiba-tiba dibujuk dengan mengatakan, Dawson, hei, ayolah, jangan terlalu gegabah, oke? Kami di sini untuk menghadiri konferensi, itu hal yang baik, tenang. Oke, mari kita tenang. Menarik Dawson untuk duduk saat dia berbicara, Chris kemudian berbalik, berkata kepada Sebastian dengan muram. Bagaimana kalau kau menyapa tamu lain, Tuan Walker? Kita akan berbincang lagi nanti. Sebastian mendengus. Jangan berpura-pura jadi orang besar di depanku ketika kau hanya seorang pecundang yang bersembunyi selama 10 tahun terakhir. Bagaimana kau bahkan memiliki rasa malu untuk membawa seseorang yang baru ke sini? Apakah kau tidak memiliki martabat? Pernah berpikir tentang bagaimana kesannya tentang kau akan hancur ketika kau mempermalukan diri sendiri di depan umum lagi? Sebastian kemudian berbalik untuk pergi. Ekspresi Dawson kosong, tetapi matanya sedingin es. Chris tersenyum getir dan menghiburnya. Kau tahu bahwa Walker pada dasarnya arogan, Dawson, abaikan saja dia. Banyak orang mendukung standar industri ini dan kami yang menentangnya adalah minoritas. Tidak mungkin kita bisa menghentikannya jika kau pergi. Jasper tiba-tiba berbicara, kita bisa tinggal untuk melihat-lihat. Bab 348. Dawson perlahan menganggukkan kepalanya setelah mendengar Jasper berkata seperti itu. Dia menghela napas dan berkata dengan senyum geti, sebenarnya, 10 tahun yang lalu, aku pernah bertengkar dengan Sebastian Walker, hanya saja aku akhirnya kalah dalam pertarungan itu. Chris Quarles mendukungnya dengan menambahkan, itu sebenarnya bukan kerugian, dalam pertarungan itu, kau benar-benar menunjukkan momentum mengesankanmu. Seperti yang dia katakan, Chris berbalik dan berkata kepada Jasper, 10 tahun yang lalu, belum ada yang menguasai industri supermarket di Provinsi Tenggara. Supermarket keluarga Suler dan Cameron milik Sebastian, yang merupakan dua perusahaan supermarket yang memasuki Provinsi Tenggara pada saat yang sama. Bersaing satu sama lain untuk memperebutkan posisi teratas.
Keduanya ingin mengambil alih pasar yang besar ini dan menyimpannya untuk diri mereka sendiri. Oleh karena itu, kedua perusahaan tidak dapat menghentikan perkelahian di antara mereka. Persaingan itu sangat kejam, ketika sangat agresif. Kedua belah pihak pada dasarnya kalah untuk menguasai pasar. Ayah mertuamu sangat baik dan pria yang tangguh dalam pertempuran. Dia sangat toleran terhadap pemasok, dan itulah sebabnya banyak orang mendukungnya. Tapi Sebastian berbeda, dia lebih mendominasi. Pada dasarnya, dia adalah tipe orang yang mengatakan bahwa dialah satu-satunya yang bisa menguasai dunia. Karena itu, tidak banyak orang yang mendukungnya. Ketika ayah mertuaku akan muncul sebagai pemenang, seorang bos besar dari ibu kota Swallow Capital tiba-tiba mengeluarkan sejumlah besar dana untuk mendukung Cameron. Dengan ini, ayah mertuamu tidak bisa lagi menang melawan mereka dan kalah dalam pertempuran itu. Itu sangat disayangkan untuk ayah mertuamu. Sejak saat itu, dia tidak pernah muncul di pasar di dalam provinsi. Jika tidak ada yang bisa memastikan siapa yang akan menjadi kepala bisnis supermarket saat ini di dalam negeri. Dawson berkata sambil tersenyum, itu adalah cerita lama, mengapa repot-repot menceritakannya? Jasper berbalik dan bertanya kepada Dawson, apakah karena Sebastian mengancammu? Dawson menghela napas dan berkata, kau tidak bisa mengatakan bahwa dia mengancamku, aku hanya akan mengatakannya seperti ini. Itu adalah kesepakatan dalam taruhan, siapapun yang kalah taruhan tidak akan diizinkan untuk memperluas pasar mereka. Tapi perjanjian seperti itu tidak berlaku atas nama hukum, kan? Kata Jasper, mengerutkan kening. Dawson berkata sambil tersenyum, tentu saja tidak, tapi aku pria yang sombong, selain itu, aku juga muak. Menjaga pasar tetap berjalan di dalam provinsi lebih dari cukup untuk menjaga keluarga Suler tetap hidup, dan aku juga bisa menghabiskan lebih banyak waktu untuk menemani Wendy juga. Jasper mengangguk dan berkata dengan tatapannya yang terlihat geram, aku akan membalaskan dendammu. Sebelum Dawson mengucapkan sepatah kata pun, Chris tertawa. Anak muda, apakah kau tahu orang macam apa Sebastian itu? Apakah kau tahu tentang dukungan besar yang dia miliki? 10 tahun yang lalu, ayah mertuamu sudah bukan tandingannya, segala sesuatu masih tetap sama sekarang, ayah mertuamu tidak bisa menanganinya saat itu, apalagi kau, adalah hal yang baik untuk menjadi ambisius, tetapi anak muda, kau harus lebih rendah hati dan pekerja keras. Jasper dapat melihat bahwa Chris dan Dawson memiliki hubungan yang sangat baik. Chris mengatakan komentar itu dengan niat baik, tetapi tidak menyenangkan mendengarnya. Jasper berada di luar keadaan di mana seseorang bisa membujuknya hanya dengan kata-kata. Pada saat itu, dia hanya tersenyum untuk menunjukkan rasa terima kasihnya kepada Tuan Quarles. Chris telah melakukan bisnis sepanjang hidupnya, dan mustahil baginya untuk tidak menyadari bahwa Jasper tidak mengindahkan kata-katanya sama sekali. Dia menggelengkan kepalanya, merasa bahwa anak-anak muda saat ini terlalu sombong, namun dia tidak ingin membuang satu nafas pun untuk membicarakannya. Bagaimanapun, Jasper bisa menjadi menantu Dawson di masa depan, lagi pula dia tidak ada hubungannya dengan mereka, dia tidak akan menghentikan Jasper jika dia ingin menyombongkan diri atau mempermalukan dirinya sendiri di hadapan Sebastian. Sementara mereka berbicara sebelumnya, forum telah resmi dimulai. Sebastian, sebagai pemimpin sekaligus penyelenggara, tentu menjadi orang pertama yang memberikan sambutannya, seluruh forum berpusat di sekelilingnya. Setelah memuntahkan banyak sampah selama hampir setengah jam, Sebastian berdeham dan berkata, aku yakin semua orang telah melalui isi standar untuk industri supermarket nasional yang aku berikan sebelumnya. Aku berani mengatakan standar ini pasti akan menjadi berita bagus yang akan menguntungkan industri. Dalam standar, aku sudah membentuk departemen dengan komite. Untuk mengelola industri supermarket kita, aku memilih diri aku sendiri untuk posisi ketua komite. Sekarang, mari kita mulai voting. Standar ini disarankan oleh aku, Sebastian Walker, dan tentu saja, aku harus menjadi ketua. Semuanya, tolong pilih aku. Terima kasih. Segera setelah Sebastian selesai dengan pidatonya, sekelompok besar orang yang telah dia suap sebelumnya segera menyuarakan dukungan mereka. Situasi tampak baik untuknya. Chris dan gengnya yang tidak mendukungnya semua duduk di kursi mereka dengan wajah mengerikan. 349 tepat ketika Sebastian merasa bahwa semuanya telah beres, sebuah suara yang jelas terdengar di seluruh ruangan. Aku keberatan. Keberatan. Begitu suara keberatan terdengar, segera menarik perhatian semua orang. Semua orang menyadari bahwa status Sebastian di industri ini sangat tinggi. Hanya segelintir orang yang berani melawannya ketika dia berbicara.
Termasuk Sebastian, tidak ada yang menyangka seseorang akan begitu berani pada saat itu untuk melompat keluar dan menolak. Bukankah ini seperti ingin menamparkan wajah Sebastian di depan umum? Karena jengkel, Sebastian menoleh hanya untuk mengetahui bahwa orang yang berdiri untuk berbicara adalah pemuda di samping Dawson. Tiba-tiba, ekspresi Sebastian menjadi geram. Seluruh ruangan saat itu menjadi sunyi senyap, semua orang mengintip Jasper, termasuk Sebastian yang memasang ekspresi sangat mengerikan. Sebagian besar orang menantikan untuk melihat bagaimana segala sesuatu akan berubah. Di tengah kerumunan, Chris mendatangi Dawson dan berkata di telinganya dengan wajah terkejut, "Apakah bocah ini gila? Kenapa kau tidak menghentikannya?" Dawson tersenyum tenang, dan berkata, "Mengapa aku harus menghentikannya?" Seolah-olah ini pertama kalinya Chris mengenal Dawson. Menilai dari temperamen Sebastian, apakah menurutmu dia akan membiarkan Jasper lolos? Bukankah dia pacar putrimu? Apakah kau hanya akan melihatnya menggali kuburnya sendiri? Bahkan keluarga Turner dipaksa mundur oleh Jasper, apalagi Sebastian yang sendirian. Dawson merasa senang, tetapi wajahnya tidak menunjukkan tanda-tanda itu. Pada saat itu, Sebastian berbicara. "Dawson yang membawamu ke sini, kan? Kau hanya anak nakal yang bahkan belum melewati masa pubertas. Seniormu tidak berani mengatakan sepatah kata pun, namun kau pikir kau memiliki hak untuk berbicara." Komentarnya segera mengungkap identitas Jasper, semua orang terkejut, dan setelah itu, tatapan semua orang pada Dawson menjadi ambigu. Konflik antara Dawson dan Sebastian bukan rahasia di industri itu, mereka yang berada di industri untuk beberapa waktu sudah mengetahuinya, terlebih lagi, mereka yang datang untuk berpartisipasi dalam konferensi ini semuanya adalah bos besar di industri supermarket. Aku mewakili grup Suler, jadi mengapa aku tidak punya hak untuk berbicara? Karena ini adalah konferensi untuk industri, maka sebagai salah satu perusahaan di industri, wajar saja jika grup Suler memiliki kualifikasi untuk mengekspresikan ide-ide mereka. Jasper mengangkat kepalanya dan menatap lurus ke arah Sebastian yang berada di podium dan berkata dengan sikap yang pantas. "Mungkinkah Ketua Walker begitu mendominasi sehingga kau bahkan tidak mengizinkan siapapun untuk berbicara? Karena itu masalahnya, jika kau benar-benar berhasil menjadi yang disebut ketua ini, bukankah kau akan menjadi tiran di masa depan?" Kata-kata yang diucapkan Jasper telah melukai egonya, ekspresi Sebastian berubah drastis. Awalnya, mereka yang menentangnya sudah tidak sedikit, tetapi pada saat ini, Jasper masih mengipasi api. Tanpa sadar, dia melirik ke tempat kejadian, memang, sebagian besar orang memiliki ekspresi ragu-ragu terpampang di wajah mereka. Sebastian menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan gigi terkatup, "Jangan bicara omong kosong, tentu saja, aku akan mengizinkan orang lain untuk berbicara. Selain itu, aku dengan senang hati menerima ide-ide bagus, selama itu opini yang bagus, aku akan menerimanya. Kalau begitu tolong terima pendapatku, aku keberatan dengan standar industri ini karena menurutku itu tidak menguntungkan perkembangan industri supermarket. Selain itu, ini hanya tipuanmu untuk memonopoli industri ini." Suara Jasper bahkan bisa membuat tanah bergetar. Namun, tidak ada yang mengharapkan sesuatu yang baik darinya. Mereka semua hanya menganggap Jasper sebagai bocah konyol yang tidak memikirkan semuanya sebelum bergerak. Chris juga menggelengkan kepalanya sambil tersenyum mengejek. "Bocah konyol ini, apakah dia mengatakan bahwa kita, yang telah menjalani hampir setengah dari hidup kita, tidak dapat memahami skema secara menyeluruh seperti anak muda seperti dia?" Chris memiringkan tubuhnya dan berkata kepada ketua perusahaan supermarket lain di sampingnya, "Anak-anak muda itu mudah terpicu, dia terlalu impulsif." Orang itu menggelengkan kepalanya dan menyetujui kata-kata Chris. Bab 350, segera, dia akan merasakan akibat dari kesombongan dan kebodohannya. Sebastian pasti tidak akan membiarkannya lolos, kata Chris dengan tenang dasar sampah. Sebastian menggebrak meja dengan keras, dia berdiri seperti singa jantan yang marah. Sebastian meraung sambil menunjuk Jasper, "Kau pikir kau siapa? Dulu saat aku menjalankan bisnisku, kau masih memakai popok, sejak kapan giliranmu mendukung dan mengkritik?" Pada saat itu, Dawson juga berdiri dan berkata dengan dingin, "Sebastian, tolong jaga ucapanmu, aku masih berdiri di sini dengan baik dan hidup, aku tidak akan mentolerirmu menggertak yang lebih muda." Sebastian tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Ya ampun, setelah yang muda meledak-ledak, sekarang giliran yang lebih tua muncul." "Dawson,
Apakah kau benar-benar berpikir kau adalah orang yang hebat? Bahkan dengan kemampuan kecil yang kau dapatkan di sana, kau bukan lawanku 10 tahun yang lalu, seberapa berani kau sekarang untuk melawan aku? Percaya atau tidak, besok, aku akan memasuki pasar di provinsimu dan menyeret seluruh suler grup ke bawah. Menurutmu seberapa sulit bagiku untuk melakukannya? Hah? Tatapan sedingin es Dawson jatuh pada Sebastian saat dia berkata, jangan ragu untuk mengujinya. Jika aku bahkan mengerutkan kening, aku tidak akan menyebut diriku seorang suler. Sebastian mencibir, dia turun dari podium dan berjalan menuju Dawson. Dia berkata dengan dingin, hei suler, aku kira kau benar-benar belum belajar dari pelajaranmu. Sepertinya pelajaran yang aku ajarkan padamu 10 tahun yang lalu tidak cukup buruk. Untukmu, kan seperti yang dikatakan Sebastian, dia terkekeh sebelum melanjutkan. Apa kau tahu mengapa istrimu tiba-tiba meninggal karena serangan jantung 10 tahun yang lalu? Komentarnya membuat mata Dawson meledak dengan cahaya saat dia terus menatap Sebastian. Dilihat dari tubuhnya yang sedikit gemetar, emosi Dawson sangat gelisah saat ini, hanya saja dia menahan diri. Jasper, yang mendengarkan di sampingnya, menjadi serius juga. Selama ini, dia tahu bahwa Wendy dibesarkan oleh orang tua tunggal. Terlepas dari itu kehidupan masa lalunya ketika mereka berdua tidak pernah berkomunikasi satu sama lain atau dalam kehidupan saat ini di mana mereka berdua bersama, dia belum pernah mendengar Wendy menyebutkan sepatah kata pun tentang ibunya. Dawson tidak pernah menyebut istrinya juga. Yang dia tahu hanyalah ibu Wendy sudah lama meninggal. Jasper tidak bertanya juga, bagaimanapun, itu adalah kejadian yang sangat menyedihkan bagi ayah dan anak perempuan itu. Namun, melihat situasi saat ini, sepertinya kematian ibu Wendy tahun itu agak mencurigakan. Setelah tertawa terbahak-bahak, Sebastian berkata dengan bangga dan arogan di telinga Dawson dan Jasper dengan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka bertiga. Apakah kau tidak merasa aneh? Sementara itu, istrimu hanya mengalami malformasi kardiovaskuler ringan, hidup hingga usia 60 atau 70 tahun seharusnya tidak menjadi masalah, tetapi kemudian penyakitnya memburuk dan akhirnya, dia meninggal. Itu karena aku memanggil beberapa pria, awalnya, aku berpikir untuk menyukainya saja, tapi siapa tahu dia juga terkena serangan jantung. Begitu dia mendengar berita palsu yang aku ceritakan padanya tentang kau mengalami kecelakaan saat bekerja di luar kantor, ditambah dengan fakta bahwa dia diculik, dia benar-benar ketakutan dan meninggal di tempat. Jika bukan karena itu, aku pikir tidak akan mudah bagiku untuk menang melawanmu, namun, bahkan para dewa berdiri di sisiku, hahaha. Ucapan dan tawa Sebastian seperti mantra, membuka teka-teki yang telah dihadapi Dawson selama 10 tahun terakhir. Pada saat yang sama, itu menyalakan api kemarahan di dalam dirinya juga. Sebastian, Dawson, yang sangat marah hingga kehilangan semua rasionalitas, meraung, dia mengulurkan tangannya dengan penuh semangat dan meraih keras Sebastian, mengangkat tinjunya, dia hendak mengayunkan pukulannya. Namun, mengingat bahwa Sebastian begitu berani, melontarkan komentar seperti itu berarti dia telah mempersiapkan diri dengan baik. Penjaga keamanan di sampingnya segera bergegas dan menghentikan Dawson dengan seluruh kekuatan mereka. Dawson terus meronta, karena kemarahan dan kegelisahan, kulitnya sangat merah. Kedua matanya dipenuhi pembuluh darah, dia membukanya lebar-lebar sambil menatap Sebastian seolah-olah dia akan menelannya. Meski secara mental sudah siap, Sebastian masih kaget melihat penampilan Dawson saat ini. Tanpa sadar, dia mundur selangkah dan memerintahkan beberapa penjaga keamanan untuk menahan Dawson. Beberapa orang kemudian mengepung Dawson dan Jasper. Setelah menyesuaikan kerahnya, Sebastian memandang Dawson dan berkata dengan senyum arogan, tahukah kau mengapa aku hanya bersedia mengungkapkannya kepadamu sekarang? Karena aku ingin kau tahu bahwa 10 tahun yang lalu, kau tidak bisa menang melawanku, dan sekarang, kau masih menjadi sampah di mataku. Sebastian mengangkat tangannya dan menunjuk Jasper seperti yang dia katakan, dia kemudian menambahkan dengan senyum dingin, anak muda, apakah kau melihat itu? Inilah yang kau sebut taktik, kau hanya anak bodoh yang melangkah keluar tanpa mengetahui apa-apa, apakah kau tidak tahu bahwa kau sedang digunakan oleh ayah mertuamu? Jasper memberikan tatapan menakutkan, dia melirik Sebastian dan mencoba yang terbaik untuk berbicara dengan nada tenang, sejujurnya, kau adalah orang pertama yang membuatku semarah ini, aku pasti akan membalasmu. Aku akan membuatmu berharap kau tidak pernah dilahirkan.